Halo sahabat IndoTrader, selamat pagi semuanya. Oke, kita akan membahas tentang beberapa saham pilihan oleh IndoTrader. Kita akan membahas beberapa saham, 2 sampai 3 saham, di mana dia akan berpotensi naik dikarenakan adanya potensi dividen. Yang pertama adalah tentang ITMG, Indo Tambang Raya Mega. Kalau dilihat ITMG dalam beberapa hari ini mengalami kenaikan sebesar 13%. Nah, namun jika dilihat di sini ada line warna hitam di mana dalam sistem saya ini adalah line warna hitam, garis warna hitam adalah MA 200. Sedangkan ungu adalah moving average 150, hijau adalah moving average 100, moving average 50, dan EMA 20. Jika dilihat, ini ITMG belum terkonfirmasi uptrend dikarenakan moving average 200 masih belum terlewati. Ada kemungkinan esok akan kembali turun untuk mengetes supportnya. Contohnya di moving average 50 di angka 36475, kisaran seperti itu. Sedangkan MACD sudah terkonfirmasi crossing. Begitu pula dengan RSI itu masih belum oversold. Overbought. Eh, Namun dalam beberapa hari ini akan ada kenaikan dikarenakan ada potensi pembagian dividen. Jadi orang-orang akan berbondong-bondong untuk membeli ITMG ini, sama dengan halnya dengan pada saham ASI dan UNTR. Jika dilihat di sini dividen pada ITMG adalah pada dibagikan pada bulan November, pertengahan November, kemudian di di awal bulan April, kemudian di bulan November. Jadi ITMG secara rutin akan membagikan di awal bulan April nanti. Dan dividennya itu cukup gede, maka bisa menjadi pilihan untuk teman-teman jika ingin mendapatkan dividen. Menunggu turun kembali, habis itu membeli dengan harapan mendapatkan dividen di bulan April nanti. Namun tetap hati-hati dikarenakan sudah dalam konfirmasi, bukan, kalau di dalam istilahnya Mark Minerv ini sudah di fase ketiga. Jadi teman-teman jika ingin mengejar dividen dapat bisa beli di ITMG. Coba kita lihat di saham lainnya, yaitu di Astra Internasional yang kemarin ada kenaikan sangat tajam dikarenakan adanya informasi dividen dalam beberapa hari ini. Nah, jika dilihat di sini dividennya, kita lihat dividen ASI 2023. Jadi 640 pada pada akan dilakukan RUPS pada bulan April dan akan mendapatkan pendapatan bersih yang cukup tinggi sehingga dividen akan dibagikan kepada pemegang saham itu sendiri.
Oke, kita lihat lagi. Biasanya selalu didahulukan dengan rencana dividen kemudian nilai saham akan melonjak tinggi. Yaitu ini 604 dividen itu dilakukan, maka biasanya saham itu akan berpotensi turun. Dia akan naik, kemudian dia akan turun. Oke. Kemudian begitu pula dengan UNTR. UNTR mengalami kenaikan yang sangat tinggi dikarenakan adanya potensi pembagian dividen sehingga banyak orang memborong. Namun di sini belum terkonfirmasi break SMA 200 yaitu di angka 29550. Jadi ada potensi turun ataupun ada potensi naik kemudian turun lagi. Dikarenakan setelah dividen itu akan ada penurunan. Kita lihat di sini dividen pada UNTR itu 20 April pada tahun sebelumnya dan di bulan Oktober gitu. Oke, ITMG menjadi salah satu pilihan jika ingin teman-teman mendapatkan dividen yang dapatkan long investing, namun di sini sudah masuk ke fase ketiga di fasenya Minerva ini. Oke, kemudian di saham Goto belum menunjukkan bagaimana saham Goto belum menunjukkan adanya dividen, namun dalam beberapa hari saham Goto berada di moving average 50 dan dia akan mengetes ke 138 moving average yang 100. Kalau terkonfirmasi break, dia akan naik terus kembali. Namun kalau semuanya tidak, dia akan turun. Jadi teman-teman untuk lebih hati-hati untuk memilih moving average ini. Jika dilihat dari MACD, masih cukup tidak terlalu ada perubahan signifikan, masih sideways. Kemudian untuk RSI masih 57. Oke, kemudian dan yang terakhir adalah tentang Harum. Harum itu sendiri, hmm, jika dilihat dia ada kenaikan, namun masih di bawah moving average 200. Selama dia belum terkonfirmasi break moving average 200, dia masih dalam fase ketiga. Ya, dalam fase ketiga. Oke, jika dilihat di sini, hmm, oke, ya, ada semacam trend line yang membentuk seperti ini. Ada namanya lower high. Jadi ada kemungkinan dia akan berpotensi turun. Dia kalau semuanya tidak berhasil break, dia akan turun ke bawah dengan target penurunan yang cukup tinggi, cukup signifikan ya. Jika ya, jika terjadi penurunan yang signifikan, maka penurunannya cukup dalam seperti itu sampai ke 1075. Jika dia belum bisa berhasil break moving average 200. Oke, demikian pembahasan saham pada hari ini. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan dapat bisa email ke saya. Oh iya, kemudian untuk Harum kita bahas yaitu di bulan Juni kita lihat dia biasanya
tiap bulan Juni dia akan memberikan dividen, tapi masih lama. Artinya ada kemungkinan dia akan sideways, tapi jika memang dia gagal break moving average 200, dia akan turun ke bawah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu.